Buat kalian yang lebaran nanti lagi cari smartphone terbaru dari Samsung tapi budgetnya 2 jutaan aja, coba lirik smartphone Samsung yang satu ini. So guys, balik lagi sama kuliah sore bareng L di sini. Oke, ini adalah Samsung Galaxy A13, smartphone A series terbaru dari Samsung yang sebenarnya ini masuk ke kategori yang nggak jelas ya. Entry level bisa, mid range juga bisa. Untuk harganya sendiri, Samsung Galaxy A13 ini dibanderol dengan harga yang masuk ke ranah 2 jutaan, yaitu Rp2.499.000 buat RAM 4GB dan Rp2.699.000 buat yang RAM 6GB. Kalau buat desainnya sendiri, Samsung Galaxy A13 ini itu punya bahasa desain yang mirip kayak Samsung Galaxy A32 di tahun lalu dan S22 Ultra, smartphone flagship mereka di tahun ini. Yap, nggak ada frame kamera sama sekali, jadinya BAM kameranya ini langsung ke body. Desain kayak gini di S22 Ultra sejujurnya aku suka banget. Kelihatan elegan, simple, dan kasih kesan premium. Cuma saat diaplikasiin ke A13 ini, pandanganku agak sedikit berubah nih ke desain yang kayak gini. Desainnya nggak kelihatan mewah dan elegan sama sekali. Ini feel-nya mirip ya kayak smartphone pada umumnya di kelas harga yang sama. Udah ketahuan lah ya kalau harga itu nggak bisa bohong. Di A13 ini material yang dipakai tentunya pakai plastik. Finishingnya ini glossy dan ini gampang nyeplak bekas sidik jari. Untungnya unit yang aku pegang saat ini warnanya ini peach yang terang gitu ya. Jadinya sidik jari masih agak kesamar dikit. Di sisi atas ini ada lubang mic, di sebelah kanan ada tombol volume dan tombol power yang merangkap sebagai fingerprint scanner dengan kecepatan baca yang udah cepat dan bisa diandelin. Di sisi kiri ada SIM tray triple slot, lalu di bagian bawah ini ada lubang jack audio 3,5 mm, lubang mikrofon, lubang charging USB-C, dan grill speaker yang jenisnya ini mono speaker. Next, kalau buat layarnya, ini ada layar yang pakai panel PLS LCD. Resolusinya ini Full HD Plus dan punya luas layar di 6,6 inci. Untuk dipakai nonton ini masih oke, gambarnya masih bisa ditampilin dengan cukup jelas, cuma emang di sini gambar tuh kerasa kurang tajam ya buat detailnya, berasa kurang tegas gitu. Tapi menurutku buat dipakai harian ini masih bisa diandelin kok, misal kayak buat nonton atau misal buat main sosmed. Oh ya, by the way, buat refresh rate ini ada di 60Hz aja ya. Buat yang udah terbiasa harusnya ini nggak ada masalah. Terus buat perlindungannya sendiri, ini udah pakai Corning Gorilla Glass 5 yang harusnya udah cukup jadi proteksi sementara. Tapi aku saranin tetap pakai perlindungan ekstra ya, biar hati ini lebih tenang. Kalau buat performanya sendiri, Samsung Galaxy A13 ini pakai chipset Exynos 850 yang punya fabrikasi 8 nanometer. RAM-nya ini ada dua pilihan, yaitu 4 dan 6 GB, serta untuk internal storage ini 128 GB yang udah cukup lega. Di sini ada juga fitur RAM Plus up to 4 GB buat nambah-nambahin penampungan aplikasi yang berjalan di latar belakang. Lumayan ngebantu meski kinerjanya nggak sehebat RAM bawaan. Untuk operating system ini pakai One UI Core 4.1 berbasis Android 12. One UI Core 4.1 sendiri ini buat yang belum tahu adalah UI versi ringan dari One UI yang dibuat oleh Samsung untuk smartphone entry level mereka. Tujuannya ya tentu aja buat maksimalin performa chipsetnya dengan ngebuang fitur-fitur yang nggak dianggap terlalu penting. Kalau di kelas ini emang udah biasalah hal ini kejadian, karena smartphone di kelas harga segini itu biasanya chipset yang dipakai kurang powerful. Lah, berarti Exynos 850 nggak powerful dong? Sebenarnya kalau pemakaian kalian kasual aja kayak misal buat chattingan, main sosmed, dan lain sebagainya, A13 ini masih enak-enak aja buat dipakai. Ibarat bapak-bapak sama ibu-ibu yang pakai HP cuma gitu-gitu aja, nggak bakal ngalamin ada yang namanya kesel. Paling yang bisa kesel sama ini HP tuh orang-orang yang doyannya main game. Mobile Legends sih masih cukup oke ya buat dimainin, meski feels-nya ini agak kurang gimana gitu. Settingan yang didapat di sini ada di Ultra, cuma bakalan kerasa berat ya, dan aku saranin ambil yang terendahnya aja. Terus buat PUBG Mobile ini ya masih bisa jalan, cuma lagi-lagi nih HP emang bukan buat gamer sejati. Ibarat diajak jalan ini masih oke, tapi buat lari dia nggak bisa. Untuk baterainya sendiri ini punya kapasitas 5000 mAh dengan kecepatan ngecas di 15 watt. Buat dipakai harian, baterainya ini udah kerasa awet banget. Udah enak lah buat yang suka sama smartphone dengan daya tahan yang bagus. Oke, dan terakhir kita mau bahas soal kameranya. Jadi untuk kamera Samsung Galaxy A13 ini dibekali dengan setup triple kamera di mana punya kamera utama beresolusi 50 megapiksel, kamera ultrawide 5 megapiksel dan sisanya ini gimmick 2 megapiksel makro dan 2 megapiksel depth sensor.
Kalau buat di bagian depannya, ini punya resolusi 8 megapiksel. Buat hasilnya, buat kebutuhan abadiin momen, kirim foto tugas atau kerjaan, ini masih oke. Detailnya masih dapat dan masih bisa dilihat dengan jelas lah sama penerimanya. Cuma mungkin buat yang mengarah ke mobile fotografi, A13 ini bukan smartphone yang tepat. Bisa sih, cuma bakalan agak sulit aja buat dapetin hasil yang maksimal. Oke, ini adalah contoh perekaman video kamera belakang dari Samsung Galaxy A13 pakai resolusi 1080p 30 fps. Ini meskipun ada lensa ultra wide, tapi saat udah ngerekam nggak bisa pindah-pindah. Nanti kita bakal coba juga lensa ultra wide-nya buat rekam video kayak gimana. Oke. Sekarang kita mau balik. Yap, seperti ini. Sekarang kita coba pindah ultra wide-nya. Nah, ini lensa ultra wide 0,5 kali. Hasilnya seperti ini. Oke lah ya. Cuma kayaknya kalau aku lihat di preview yang ultra wide jauh lebih stabil ketimbang kamera utamanya, atau gimana ya nanti hasil jadinya. Kamera utama bakal di aktifin stabilisasinya setelah jadi, aku juga nggak tahu. Tapi yang jelas di preview ini yang ultra wide lebih stabil. Oke, kalau ini contoh perekaman kamera depannya. Oke, ini muka bangun tidur banget nih. Masih jam 6 pagi, sekalian jalan-jalan pagi di depan komplek. Hasilnya seperti ini, rekaman A13 buat kamera depan. Ini kalau tanganku biasa segini, kalau misal tanganku lurus segini. Gimana untuk perekamannya, kalian bisa nilai sendiri untuk kualitasnya oke atau enggak. Oke, gitu aja, kita balik ke studio. Yuk. Kesimpulannya, Samsung Galaxy A13 ini tentu aja bisa jadi pertimbangan ya yang masih bisa dipilih. Apalagi buat yang nyarinya smartphone Samsung, brand yang udah terkenal di mana-mana, dan kita bisa rekomendasiin juga ke orang tua kita. Oke, mungkin segitu aja buat video kali ini. Terima kasih buat yang udah nonton video ini. Jangan lupa buat like, komen, dan share juga ke teman-teman kalian, supaya teman-teman kalian mendapatkan informasi yang bermanfaat dari kuliah sore. Oke, terima kasih buat yang udah nonton video ini sampai habis, dan sampai jumpa di kuliah selanjutnya. Bye-bye.